Memburu Putri Datuk. Jilid 1. Seorang kakek berpakaian kulit ular yang berwajah bengis, menghentikan semadinya. Perlahan-lahan, kedua kelopak matanya dibuka. Dan begitu telah bangkit berdiri, barulah terlihat kalau kakek berwajah bengis ini bertubuh tinggi kekal. Kakek berpakaian kulit ular ini lalu bergegas menelusuri lorong gua menuju pintu keluar. Rupanya, kakek tinggi kekar ini menghentikan semadinya karena mendengar suara panggilan yang sangat dikenalnya dari luar gua. Ayah, kembali suara panggilan itu terdengar. Dan seiring dengan semakin dekatnya kakek itu dengan mulut gua, maka panggilan itu pun semakin jelas dari sebelumnya. Begitu kakek berwajah bengis ini telah berada di luar gua, mendadak sesosok ramping berpakaian jingga segera menghambur ke arahnya. "Ada apa, Carmilla?" tanya kakek berpakaian kulit ular itu pelan. Suaranya lembut, menyiratkan rasa sayang yang mendalam. Suara laki-laki ini sungguh berlawanan sekali dengan penampilannya. Ayah, apa? Katakanlah," desak kakek tinggi kekar itu sambil tersenyum. Tapi karena wajahnya bengis, senyumnya lebih mirip sebuah seringai menyeramkan. "Aku sudah bosan berlatih ilmu-ilmu rendahan ini, ayah," sahut gadis berpakaian jingga yang ternyata bernama Carmilla itu ketus. Wajahnya yang cantik memberengut, menandakan kekesalan hatinya. "Hahaha," kakek berwajah bengis itu tertawa terbahak-bahak. "Kukira ada apa? Lalu, maumu bagaimana, Carmilla?" "Aku ingin ayah mengajarku ilmu andalan ayah. Ilmu yang telah mengangkat ayah menjadi datuk tak terkalahkan." Seketika senyum di wajah kakek itu lenyap. Jelas kalau ucapan putrinya membuatnya terkejut. "Mengapa ayah terkejut?" tanya Carmilla lagi. "Bukankah wajar kalau aku ingin memiliki ilmu-ilmu yang dapat kuandalkan? Bukan ilmu-ilmu rendahan seperti yang ayah ajarkan selama ini." "Tapi, Carmilla," kakek berwajah bengis itu mencoba membantah. "Pokoknya kalau tidak diajarkan ilmu itu, aku tidak mau berlatih lagi," potong gadis berpakaian jingga itu ketus. "Tapi ilmu itu adalah ilmu keji, Carmilla. Sejak aku sadar kalau kelakuanku selama ini keliru, aku telah bersumpah tidak akan menurunkan ilmu ini kepada siapapun. Ilmu totokan penghancur tulang tidak cocok untukmu, Carmilla. Aku berjanji tidak akan menggunakan ilmu itu kalau tidak terpaksa, ayah," sahut Carmilla tidak kehilangan akal. "Pokoknya kalau ayah tidak bersedia mengajarkannya, aku tidak mau berlatih lagi." "Untuk apa berlatih ilmu-ilmu rendahan? Hanya buang-buang waktu saja." Kakek berwajah bengis yang ternyata bekas datuk sesat ini mengerutkan alisnya. Kesal juga hatinya mendengar Carmilla merendahkan ilmu-ilmu yang telah diajarkannya. "Kau keliru, Carmilla. Ilmu yang kau pelajari selama ini bukanlah ilmu rendahan. Kau tahu, selama aku malang melintang merambah rimba persilatan, jarang sekali aku mengeluarkan ilmu totokan penghancur tulang. Boleh dibilang hanya dengan menggunakan ilmu-ilmu yang kuturunkan padamu selama ini, lawan yang bagaimanapun berhasil kukalahkan. Tapi, aku tetap ingin mempelajari ilmu itu, ayah," rengek Carmilla merajuk. Gadis berpakaian jingga ini tahu kalau ayahnya ini sangat menyayanginya. Hampir tidak ada satupun permintaan yang ditolak ayahnya apabila dia telah merajuk seperti itu. Maka, kali ini pun Carmilla kembali mempergunakan senjata pamungkasnya untuk meruntuhkan kekerasan hati ayahnya. Beberapa saat lamanya kakek berpakaian kulit ular itu tercenung. Kemudian, menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat. "Baiklah, Carmilla," sahut kakek berwajah bengis itu mengalah. Jelas sekali terlihat kalau sebenarnya kakek itu terpaksa menuruti permintaan putrinya. Seketika itu juga, wajah Carmilla berubah cerah. "Terima kasih, ayah. Sedari tadi, aku pun sudah yakin kalau ayah akan mengabulkan permintaanku," ucap Carmilla seraya tersenyum manja. Kakek berpakaian kulit ular itu mengurut dada. Lega sudah hatinya begitu melihat Carmilla sudah tersenyum cerah kembali. Dan seketika itu juga, rasa terpaksa di hatinya menguap entah kemana. Hal itu memang kerap terjadi setiap kali melihat kegembiraan putrinya. "Kapan ayah akan mengajarkan ilmu itu? Kapan saja kau siap, ayah pun siap mengajarmu," sahut kakek berwajah bengis itu. Kini suaranya terdengar mantap. "Bagaimana kalau sekarang saja, ayah? Kau sudah benar-benar siap?" "Siap, ayah," jawab Carmilla mantap. Lalu, kakek berpakaian kulit ular itu pun mulai memberi petunjuk dasar-dasar ilmu totokan penghancur tulang pada Carmilla. Sementara gadis berpakaian jingga itu menyimaknya penuh saksama. Cukup lama juga kakek itu memberi petunjuk dasar-dasar ilmu totokan penghancur tulang pada Carmilla. Tapi beberapa kali sang ayah terpaksa harus mengulang keterangannya kembali bila ada yang kurang dipahami putrinya.
Baru setelah Carmilla mengerti semuanya, sang ayah meninggalkannya. Dia kembali meneruskan semadinya, sementara Carmilla masih tekun mempelajari ilmu yang baru didapatnya. Sejak hari itu, Carmilla sibuk melatih ilmu totokan penghancur tulang. Gadis berpakaian jingga itu ternyata sangat tekun melatihnya. Terkadang, sampai lupa makan dan istirahat. Hari masih terlalu pagi, bahkan kabut pun masih belum terusir seluruhnya. Di sebuah tanah lapang, terlihat Carmilla tengah sibuk melatih ilmu yang baru diajarkan ayahnya. Dengan jari-jari telunjuk mengacung ke depan, sementara jari-jari tangan lainnya terkepal, Carmilla melakukan totokan bertubi-tubi ke depan. Terdengar angin bercicitan setiap kali tangan gadis berpakaian jingga itu bergerak menyerang. Entah sudah berapa lama gadis berpakaian jingga ini berlatih. Yang jelas, kabut telah sirna. Dan matahari telah bersinar cukup terik ketika tubuh gadis itu melompat dan bergulingan ke depan. Lalu bergegas bangkit seraya melancarkan totokan beruntun ke arah sebatang pohon besar yang kokoh di hadapannya. Krap, krap, luar biasa. Jari-jari telunjuk Carmilla yang lembut amblas ke dalam batang pohon ketika totokan-totokan gadis itu menghunjamnya. Carmilla tersenyum lebar, hatinya cukup gembira melihat kemajuan latihannya. Meskipun jika dibandingkan dengan kesaktian ayahnya, hasil yang dicapainya ini belumlah seberapa, tapi gadis ini sudah cukup puas. Plok, plok, plok. Suara tepuk tangan keras membuat Carmilla membalikkan tubuhnya. Dengan perasaan terkejut, mata gadis berpakaian jingga itu berkeliling mencari asal suara tepukan. Masalahnya, di tempat ini tidak ada orang lain selain dia dan ayahnya. Lagi pula, ayahnya tak pernah bertepuk tangan jika memujinya. Jadi, pasti orang lain yang telah bertepuk tangan. Keterkejutan Carmilla semakin bertambah ketika melihat 3 sosok berpakaian kuning berdiri tidak jauh dari tempatnya berlatih. Rupanya saking asyiknya berlatih, dia tidak menyadari kalau ada orang yang menonton latihannya. Luar biasa, sungguh tak kusangka kalau di tempat seperti ini ada bidadari tengah menari-nari, ucap salah seorang dari ketiga tamu tak diundang itu. Seorang pemuda yang cukup tampan dan berbadan lebar. Usianya sekitar 30-an. Sinar mata pemuda itu merayapi sekujur tubuh Carmilla dengan liar. Seorang yang bertubuh agak pendek, bertubuh tegap, dan berkumis jarang bergumam tidak jelas. Ataukah aku salah sangka, Adi Rupangki? Tanya pemuda berbadan lebar itu, sambil menoleh ke arah pemuda bertubuh tinggi kurus. Maksudmu bagaimana, Kang Waji? Rupangki balas bertanya. Pemuda berbadan lebar yang ternyata bernama Waji, berseru keheranan. Kau belum mengerti maksudku, Adi Rupangki? Belum, Kang, sahut pemuda tinggi kurus bermata sipit itu seraya menggelengkan kepalanya. Bagaimana denganmu, Adi Jalasa? Apakah aku tidak salah kalau menyebut gadis di depan kita adalah bidadari? Tanya Waji lagi seraya menoleh pada pemuda bertubuh pendek, tegap, dan berkumis tipis. Pemuda bertubuh pendek, tegap, dan berkumis tipis yang ternyata bernama Jalasa itu hanya mengangkat bahu. Aku juga tidak mengerti maksudmu, Kang, jawab Jalasa. Aneh, butakah mata kalian? Aku yakin kalau gadis di hadapan kita ini bukan bidadari, tapi iblis betina, jawab Waji akhirnya. Tajam dan kasar suaranya. Apa alasanmu, Kang? Tanya Jalasa penasaran. Kau tidak mengenal jurus-jurus yang dimainkannya, tukas Waji. Apakah kau juga lupa, Adi Rupangki? Coba kau perhatikan baik-baik, bukankah yang dimainkannya tadi adalah salah satu jurus dari ilmu totokan penghancur tulang? Jalasa dan Rupangki berseru berbareng. Kekagetan terlihat jelas pada wajah keduanya. Dan kalian tahu siapa pemiliknya? Sambung pemuda berbadan lebar itu lagi. Kalapati, desis Jalasa dan Rupangki berbareng. Ya, Waji menganggukkan kepalanya. Datuk sesat yang menggiriskan itu. Jalasa dan Rupangki saling berpandangan sejenak. Kebetulan sekali, ucap Waji tiba-tiba seraya menatap wajah Jalasa dan Rupangki. Sementara yang ditatap hanya dapat memandang wajah pemuda berbadan lebar itu. Wajah kedua orang itu terlihat bingung. Apanya yang kebetulan, Kang? Tanya Jalasa. Bukankah kedatangan kita kemari adalah untuk mencari datuk sesat itu? Tanya Waji seraya menatap pemuda bertubuh pendek tegap itu. Jalasa mengangguk. Tanpa sadar, Rupangki menganggukkan kepalanya juga. Padahal, pemuda tinggi kurus ini sama sekali tidak ditanya. Kita culik saja gadis ini. Aku yakin gadis ini ada hubungannya dengan Kalapati keparat itu, usul Waji. Sepasang alis Jalasa berkerut. Ingat, Kang, guru telah berpesan agar kita tidak lagi memperpanjang urusan dengan Kalapati.
Datuk itu telah menyadari kekeliruannya. Lagi pula, dialah yang menyelamatkan guru kita dari tangan setan kepala besi, sahut pemuda bertubuh pendek kekar itu mengingatkan. Rupangki mengangguk-anggukkan kepalanya pertanda menyetujui ucapan Jalasa. Bodoh kalian, sergah Waji keras. Apakah kalian juga berpikiran seperti guru? Menganggap selesai semua urusan itu, tanya Waji bernada penasaran. Jalasa dan Rupangki menganggukkan kepalanya. Tentu saja, hal ini membuat kegeraman pemuda berbadan lebar itu semakin menjadi-jadi. Lalu, untuk apa kalian mengikutiku kalau bukan untuk membalas dendam pada iblis itu? Sentak Waji gusar. Kami ikut karena tidak tega melepasmu sendiri, Kang, Rupangki yang menyahuti. Nah, kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita tangkap gadis itu. Dan kita paksa Kalapati menyerah, ucap Waji bernada memerintah. Tapi sebelum ketiga orang ini bergerak, Karmila telah lebih dulu melompat menghadang. Gadis ini tidak dapat menahan kemarahannya begitu mendengar ucapan-ucapan Waji. Keparat, mulut kalian terlalu kotor. Jangan salahkan kalau aku terpaksa merobek mulut kalian, bentak Karmila bernada kemarahan. Waji mendengus. Kaulah yang akan kami tangkap sebagai balasan atas kekejian ayahmu dulu, perempuan liar. Kau akan kami telanjangi dan kami perkosa bergantian sampai mati, ucap pemuda berbadan lebar itu keras. Terdengar pekik melengking penuh keterkejutan dari mulut Karmila. Seketika itu juga, sepasang bola mata gadis berpakaian jingga ini berkilat-kilat penuh kemarahan. Bukan hanya Karmila saja yang terkejut mendengar ucapan Waji, Jalasa dan Rupangki pun terkejut mendengarnya. Serentak keduanya menatap wajah pemuda berbadan lebar itu, dengan sorot mata penuh pertanyaan. Kang, seru Jalasa dan Rupangki. Ada teguran keras dalam suaranya. Wajarlah kalau kedua pemuda itu terkejut. Mereka adalah murid-murid perguruan beraliran putih yang kelak diharapkan akan menjadi pendekar-pendekar pembela keadilan. Lagi pula, perbuatan memperkosa adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang bermoral rendah saja. Hiya, Karmila tidak kuat lagi menahan kemarahannya mendengar penghinaan itu. Seketika itu juga, gadis berpakaian jingga ini menerjang Waji. Jari-jari tangannya yang menegang kaku disodokkan bertubi-tubi ke arah dada dan ulu hati pemuda berbadan lebar itu. Terdengar suara bercicitan nyaring mengiringi tibanya sodokan tangan Karmila. Kaget juga Waji melihat keampuhan jurus-jurus lawan. Pemuda berbadan lebar ini sama sekali tak menyangka kalau gadis semuda ini sudah memiliki tenaga dalam seperti itu. Biasanya, hanya tokoh-tokoh tua saja yang mampu menimbulkan angin bercicitan dalam setiap serangannya. Berpikir demikian, maka Waji tidak berani bertindak gegabah. Cepat-cepat kakinya digeser ke kanan, sehingga serangan Karmila lewat di samping kiri pinggangnya. Lalu, sambil melangkahkan kaki kanannya ke depan, cakar tangan kanannya menyambar deras ke perut gadis berpakaian jingga itu. Karmila terperanjat. Buru-buru gadis ini mendoyongkan tubuhnya ke belakang seraya menarik pulang kedua tangannya. Dalam sekejap, kedua tangan itu sudah berkelebat menangkis serangan yang mengancam perutnya. Plak, plak, terdengar benturan keras begitu dua tangan yang dialiri tenaga dalam itu beradu. Akibatnya, Waji terhuyung-huyung 3 langkah ke belakang dengan sekujur tangan terasa patah-patah. Dadanya pun dirasakan sesak bukan main. Sementara Karmila hanya terhuyung 1 langkah ke belakang. Waji menggeram murka. Rasa penasaran yang amat sangat melandanya begitu menyadari kalau dalam adu tenaga dalam tadi, gadis berpakaian jingga itu hampir mempecundanginya. Bagaimana Waji tidak penasaran? Dia adalah salah seorang dari 3 murid kepala sebuah perguruan silat besar saat ini. Jalasa dan Rupangki adalah 2 orang adik seperguruannya. Kini, menghadapi seorang wanita muda saja, dia telah dibuat terhuyung-huyung dalam segebrakan. Hal itulah yang membuatnya menjadi kalap. Haat, sambil berteriak nyaring, Waji kembali menerjang Karmila. Gadis berpakaian jingga yang memang sudah murka sejak tadi itu, langsung saja menyambutnya. Sesaat kemudian, kedua orang itu pun sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Baru beberapa jurus bertarung, Waji sudah berkali-kali mengeluarkan seruan kaget. Kepandaian gadis berpakaian jingga ini memang luar biasa. Tidak hanya dalam adu tenaga dalam saja Karmila lebih unggul, dalam hal kelincahan pun, gadis berpakaian jingga itu berada di atasnya. Waji menggertakkan gigi, tapi meskipun pemuda berbadan lebar itu telah mengeluarkan seluruh kemampuannya, tetap saja tidak merubah keadaan. Karmila memang lebih unggul segala-galanya. Perlahan namun pasti, pemuda berbadan lebar ini mulai terdesak. Jalasa dan Rupangki menonton jalannya pertarungan dengan penuh kekhawatiran.
Meskipun kepandaian mereka masih berada di bawah Waji, tapi keduanya dapat melihat kalau kakak seperguruan mereka itu terdesak. Karuan saja hal ini membuat kedua orang ini bingung. Mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Membantu Waji berarti melanggar pesan guru mereka, sedangkan bila tidak membantu, kakak seperguruan mereka akan celaka. Sementara itu, keadaan Waji semakin mengkhawatirkan. Pertarungan sudah berlangsung hampir 20 jurus. Dan kini, pemuda berbadan lebar itu tidak mampu lagi balas menyerang. Yang dapat dilakukannya hanya mengelak terus. Tapi sampai kapan Waji mampu bertahan? Mendadak pemuda berbadan lebar ini menjatuhkan diri dan terus bergulingan di tanah. Carmilla yang emosinya sudah memuncak, tidak mau membiarkan lawannya lolos. Tanpa membuang-buang waktu lagi, segera dikejarnya tubuh yang tengah bergulingan itu. Carmilla sama sekali tidak menyangka kalau semua itu sudah diperhitungkan masak-masak oleh Waji. Girang hati Waji begitu melihat gadis berpakaian jingga itu mengejarnya. Tapi Waji tidak mau bertindak gegabah. Pemuda berbadan lebar ini tidak ingin rencananya gagal. Maka ditunggunya hingga lawan mendekat. Dan begitu Carmilla telah mendekat, mendadak tangan Waji mencengkeram tanah, dan secepat itu pula dilemparkan ke wajah Carmilla. Wood, Pierre, Carmilla gugup bukan kepalang. Gadis berpakaian jingga ini sama sekali tidak menyangka kalau lawan akan berbuat securang itu. Sedapat-dapatnya, sambaran abu itu ditangkis dengan tangannya. Dan itulah yang dikehendaki Waji. Begitu tertangkis, abu pun membuyar seketika. Sebagian dari abu itu menyebar ke wajah Carmilla. Kontan, matanya terasa perih. Karuan saja hal ini membuat Carmilla gelagapan. Rupanya ada serpihan abu yang memasuki matanya. Di saat Carmilla sedang gelagapan, Waji membokong gadis berpakaian jingga itu. Kaki kanannya melakukan tendangan lurus ke arah perut. Wood, bukek, huk. Tubuh Carmilla seketika terlipat ke depan. Ada suara keluhan tertahan keluar dari mulut mungil yang bentuknya bagus itu. Tendangan Waji telak dan keras sekali mengenai perut Carmilla. Belum lagi gadis berpakaian jingga itu berbuat sesuatu, tangan lawan kembali menyambal. Menyampok ke arah pelipisnya. Walaupun sepasang matanya tidak mampu melihat, Carmilla dapat mengetahui sambaran itu dari desir angin yang menyambar sebelum serangan itu tiba. Carmilla mengetahui adanya serangan maut yang mengancam nyawanya. Cepat-cepat tangan kirinya diangkat, melindungi pelipis. Plak, Carmilla terhuyung-huyung ke samping. Kuda-kuda gadis ini memang berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Sehingga tenaga dalamnya tidak bisa dikerahkan seluruhnya untuk menangkis serangan itu. Walaupun begitu, setidak-tidaknya tangkisan Carmilla sudah cukup membendung sambaran lawan. Kesempatan yang sedikit itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Carmilla. Sambil tetap memejamkan kedua matanya, gadis itu melenting ke belakang. Lalu, bersalto beberapa kali di udara. Hup, meskipun agak terhuyung, Carmilla berhasil mendaratkan kedua kakinya di tanah. Dan begitu mendarat, gadis ini berusaha keras membuka kelopak matanya. Waji geram bukan main melihat lawan berhasil meloloskan diri dari cecarannya. Kemarahan pemuda berbadan lebar ini memang sudah mencapai puncaknya. Maka, serat, seketika, seberkas sinar terang terpancar, begitu Waji menghunus pedangnya. Tapi berbeda dengan pedang umumnya, batang pedang Waji tidak kaku, melainkan lentur dan lemas. Secepat senjatanya keluar dari sarungnya, secepat itu pula tubuhnya kembali menerjang. Pedang lenturnya cepat dibabatkan ke leher gadis berpakaian jingga itu. Wong, suara mengaum nyaring mengiringi tibanya sabetan pedang itu. Sehingga meskipun belum mampu membuka matanya, Carmilla dapat merasakan adanya serangan maut yang mengancam ke arahnya. Tapi gadis berpakaian jingga ini tidak dapat menduga arah serangan itu. Walaupun telah mengerahkan seluruh kemampuan pendengarannya, tetap saja dia tidak mampu mengetahui arah yang dituju. Suara mendengung yang timbul dari sambaran senjata lawan, menyulitkannya untuk mengetahui arah sasaran yang dituju. Carmilla sama sekali tidak menyadari kalau hal ini memang disengaja oleh Waji. Pemuda berbadan lebar ini tahu kalau lawan kini hanya mengandalkan pendengaran sebagai pengganti mata. Oleh karena itu, sengaja dimainkannya jurus pedang yang memang khusus dimainkan untuk menghadapi orang yang hanya mengandalkan pendengaran. Suara mengaung yang ditimbulkan gerakan pedangnya memang sengaja untuk mengacaukan pendengaran lawan. Wajah Carmilla pucat seketika. Gadis berpakaian jingga ini segera tersadar kalau dirinya berada dalam cengkeraman maut. Tapi putri tunggal Kalapati ini sudah tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan selembar nyawanya. Di saat kritis bagi keselamatan Carmilla, melesat sesosok bayangan kekuningan.
Bayangan itu langsung memotong laju tubuh Waji yang tengah melancarkan serangan maut. Takek, Waji memekik tertahan. Sekujur tangannya terasa lumpuh seketika. Tanpa dapat ditahannya lagi, pedangnya pun terlepas dari genggaman dan terlempar jauh. Memang, Waji tadi sempat melihat sekelebatan bayangan kekuningan yang memapak sabetan pedangnya. Tapi karena posisi yang sedang berada di udara, pemuda berbadan lebar ini tidak mampu berbuat apa-apa, selain meneruskan serangan itu. Dengan agak terhuyung, Waji menjejakkan kakinya di tanah. Sepasang matanya menatap lurus ke arah sosok yang telah menangkis serangannya. Pada saat yang bersamaan, sosok penolong Carmilla juga telah hinggap di tanah. Memburu Putri Datuk, Jilid 2, sekitar 7 tombak di hadapan Waji, tampak seorang kakek bertubuh tinggi kekal. Laki-laki tua berbaju kulit ular itu berdiri membelakangi Carmilla. Sepasang matanya mencorong tajam ke arah Waji. Sepasang mata yang tajam itu menatap pemuda berbadan lebar mulai dari kaki hingga ke ujung rambut, kemudian beralih ke arah Jalasa dan Rupangki. Baru setelah itu, perhatiannya dialihkan pada Carmilla. "Kau tidak apa-apa, Carmilla?" tanya kakek berpakaian kulit ular, sambil merayapi sekujur tubuh putrinya. Hanya dengan sekali lihat saja, kakek ini dapat mengetahui luka-luka yang diderita putrinya. Carmilla menggeleng sambil menyunggingkan senyum lebar di bibirnya. "Tidak, ayah," sahut gadis berpakaian jingga itu seraya menatap wajah ayahnya. Kini Carmilla telah bisa membuka matanya, namun warna merah pada sepasang bola matanya itu masih tampak jelas. "Sukar ku percaya, kalau kau bisa dikalahkan, Carmilla," desah kakek bertubuh tinggi kekar itu. Nada suaranya mengandung ketidakpercayaan yang besar. "Dia licik, ayah," sergah Carmilla membela diri. Kakek berwajah bengis ini tersenyum. Dalam sebuah pertarungan, cara apapun dihalalkan untuk mencapai kemenangan, Carmilla. Apalagi tokoh-tokoh aliran hitam, mereka tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang paling keji untuk memperoleh kemenangan. Lain kali, kau harus lebih waspada. Jangan umbar emosimu, kau mengerti, Carmilla? Carmilla menganggukkan kepalanya. Tapi, dia telah menghinaku dan menghina ayah. Mulutnya kotor sekali, ayah, ucap gadis berpakaian jingga ini memberitahu. "Istirahatlah. Biar ayah urus orang-orang ini," ucap kakek berpakaian kulit ular itu. Ada tekanan pada nada suaranya. Tampaknya, dia tidak menghendaki adanya bantahan. Carmilla pun mengerti, gadis berpakaian jingga ini terpaksa melangkah mundur. Meskipun begitu, rasa dongkolnya kepada Waji masih belum sirna. Perutnya yang tadi terkena tendangan pemuda itu masih terasa mules. "Bukankah kau murid perguruan pedang ular?" tanya kakek berpakaian kulit ular itu sambil melangkah maju beberapa tindak. "Kalau benar, kau mau apa, Kalapati? Mau menghina lagi seperti yang kau lakukan pada guruku dulu?" sahut Waji. Keras dan kasar suaranya. Seketika, wajah Kalapati berubah. Sesaat, sepasang matanya mencorong menakutkan. Tapi tak lama kemudian, kembali redup seperti sedia kala. "Mulutmu kotor sekali, anak muda. Apa sebenarnya keinginanmu?" Kakek berwajah bengis ini masih mencoba bersabar. "Tidak perlu berbasa-basi, Kalapati. Aku datang untuk membalas dendam atas penghinaanmu terhadap guru dan perguruanku," tandas Waji keras. Terdengar suara menggeram dari kerongkongan Kalapati. Kakek berbaju kulit ular itu memang marah bukan main. Kata-kata yang keluar dari mulut Wajilah yang menjadi penyebab kemarahannya. Kalau saja tidak teringat sumpahnya untuk meninggalkan segala kericuhan dunia persilatan, sudah sejak tadi Kalapati menurunkan tangan maut kepada pemuda ini. Kini, terpaksa ditahan semua kemarahannya. Waji yang tengah diamuk dendam itu segera memungut pedangnya yang tergeletak di tanah. Lalu sambil mengeluarkan suara melengking, pemuda berbadan lebar ini melompat menerjang. Pedangnya diputar-putar di atas kepala, sebelum ditusukkan cepat mengarah ke leher Kalapati. Suara mengaung keras mengiringi tusukan pedang itu. "Anak tidak tahu diri," dengus kakek berbaju kulit ular. Dengan gerak seadanya, tangannya diulurkan menangkap pedang yang menuju lehernya. Menilik dari gerakannya, sepertinya kakek ini sama sekali tidak mengerahkan tenaga dalam. Luar biasa, enak saja Kalapati mencengkeram mata pedang yang mengancam lehernya. Sepertinya yang dicengkeram oleh kakek itu bukan sebuah pedang yang bermata tajam. Kembali Kalapati mendengus keras. Tangan yang mencengkeram itu bergerak meremas. "Luar biasa," terdengar suara keras berkeratakan ketika pedang itu hancur berkeping-keping. Pucat wajah Waji melihat kejadian ini. Tapi tidak berarti pemuda berbadan lebar ini mundur.
Dengan pedang yang hanya bermata sepotong itu, tubuhnya kembali menerjang kakek berbaju kulit ular itu. Pedang yang matanya tinggal separuh itu dibabatkan ke leher Kalapati. Wood, Kalapati hanya tersenyum sinis. Kakek berbaju kulit ular ini tidak melakukan gerakan apapun. Dia hanya berdiri mematung. Takek, Waji memekik tertahan. Pedang di tangannya terpental balik. Bahkan sekujur tangannya dirasakan lumpuh ketika menghantam leher kakek berwajah bengis itu dengan telak dan keras. Belum lagi pemuda berbadan lebar ini berbuat sesuatu, tahu-tahu tangan kanan Kalapati sudah berkelebat ke perut Waji. Plak, kelihatannya memang perlahan, tapi akibatnya luar biasa. Tubuh pemuda berbadan lebar itu terjengkang bagai diseruduk kerbau. Perutnya dirasakan mual dan mules bukan kepalang. Cairan merah kental meleleh dari sudut bibirnya. Patut dipuji kekerasan hati Waji. Sambil mendekap perutnya, pemuda ini kembali melangkah maju. Dihampirinya kakek berbaju kulit ular itu. Sementara itu, Jalasa dan Rupangki menatap ke arah dua orang yang tengah bertarung itu dengan perasaan tegang. Jari-jari tangan mereka sudah mencengkeram erat-erat hulu pedang, bersiap-siap membantu kakak seperguruan mereka. Kalau tidak mengingat kau murid Gambala, dan sumpahku untuk tak lagi ikut campur dalam keributan dunia persilatan, sudah sejak tadi nyawamu kuhabisi, desis Kalapati bernada peringatan. Tapi pemuda berbadan lebar itu sama sekali tidak mempedulikan peringatan Kalapati. Terus saja dilangkahkan kakinya mendekati Kalapati dengan pedang patah terhunus. Melihat kenekatan Waji, kesabaran Kalapati pun pupus. Segera tangan kanannya dikibaskan. Kelihatannya perlahan saja, tapi akibatnya luar biasa. Tubuh pemuda berbadan lebar itu terlempar jauh ke belakang, dan jatuh bergulingan di tanah. Kang Waji, teriak Jalasa dan Rupangki berbareng seraya melesat menghampiri tubuh kakak seperguruannya. Waji merayap bangun, dadanya terasa sesak bukan main. Tapi pemuda ini sama sekali tidak mengalami luka dalam. Memang, meskipun berada dalam kemarahan yang menggelegak, Kalapati masih ingat akan sumpahnya. Maka dia pun hanya mengerahkan tenaga untuk melontarkan tubuh lawannya saja. Bawa dia pergi dari sini, seru Kalapati keras pada Jalasa dan Rupangki yang tengah berjongkok di depan Waji. Jalasa dan Rupangki segera membantu kakak seperguruan mereka berdiri. Kemudian, berjalan meninggalkan tempat itu. Boleh aku bertanya sesuatu? Tanya kakek berbaju kulit ular itu. Jalasa dan Rupangki terpaksa menghentikan langkahnya. Terus jalan, Jalasa, Rupangki, seru Waji keras bernada perintah. Sepasang matanya menatap penuh dendam pada Kalapati. Tapi kedua adik seperguruannya itu ternyata tidak menghiraukan ucapannya. Terbukti, Jalasa dan Rupangki menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah kakek itu. Silakan, Kalapati, sahut Jalasa pelan. Sopan dan lembut suaranya. Pemuda bertubuh pendek kekar ini memang merasa simpati, begitu melihat sepak terjang kakek itu. Sementara sikap Waji telah membuatnya muak. Sikap dan tindak tanduk kakak seperguruannya benar-benar membuatnya malu. Apalagi ucapan-ucapannya tadi. Apa tujuan kalian kemari? Kakang Waji mengajak kami mencarimu, Kalapati, jawab Jalasa terus terang. Untuk membalas dendam peristiwa lama, desak kakek berbaju kulit ular itu lagi. Jalasa mengangguk perlahan. Apakah Ki Gambala mengetahui kepergian kalian? Tidak, Kalapati, sahut pemuda bertubuh pendek kekar itu sambil menggelengkan kepalanya. Sudah kuduga, desak Kalapati pelan, seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh ya, sampaikan salamku pada guru kalian. Baik, Kalapati, sambut Jalasa seraya membalikkan tubuh dan berjalan meninggalkan tempat itu. Pemuda pendek kekar itu dan Rupangki bersama-sama memapah tubuh Waji. Kalapati memandangi punggung tiga orang itu sampai lenyap di sebuah tikungan. Mudah-mudahan saja masalah ini tidak berekor panjang, desak kakek berbaju kulit ular itu penuh harap. Setelah berkata demikian, kakinya dilangkahkan menghampiri Karmila. Masuk dulu, Karmila, ucap kakek berbaju kulit ular itu. Akan kuperiksa luka-lukamu. Karmila segera mengikuti ayahnya yang telah lebih dulu berjalan. Perasaan tidak puas masih berkecamuk di hatinya. Mengapa pemuda bernama Waji itu tidak dibunuh saja? Mengapa harus dilepaskan? Berbagai macam pertanyaan menggayuti benaknya. Hari sudah menjelang sore, sang surya pun perlahan mulai tenggelam ke barat. Di bawah sorotan sinar matahari yang mulai temaram itu, tampak seorang pemuda berbadan lebar melangkah terhuyung-huyung. Dari sudut mulutnya meleleh darah segar. Pemuda ini menderita luka dalam. Pemuda itu terus saja berlari, walaupun dengan terhuyung-huyung.
Langkahnya semakin dipercepat, begitu sepasang matanya melihat bangunan besar di hadapannya. Sebuah bangunan berhalaman luas yang dikelilingi pagar tinggi dari kayu bulat. Rupanya dia tengah menuju bangunan besar itu. Semakin lama, jarak antara pemuda itu dengan bangunan besar semakin dekat, tapi langkah kakinya semakin terseok-seok. Ketika jaraknya dengan pintu gerbang bangunan besar itu tinggal 10 tombak lagi, mendadak pemuda berbadan lebar ini ambruk. Dua orang penjaga berseragam kuning yang sejak tadi menatap penuh perhatian, bergegas menghampiri. Mereka kenal betul dengan sosok tubuh yang tengah berlari menuju ke arah bangunan, sosok tubuh dari kakak seperguruan mereka, Waji. Memang, bangunan besar berhalaman luas dan berpagar kayu bulat itu adalah markas perguruan pedang ular. Sesaat kemudian, kedua penjaga pintu gerbang itu telah berada dekat tubuh orang berpakaian kuning yang mereka duga Waji. "Kang Waji, apa yang terjadi?" seru salah seorang di antara penjaga, begitu mengenali kalau sosok yang tergolek itu benar Waji. Nada suaranya menyiratkan keterkejutan mendalam. Murid perguruan pedang ular ini benar-benar terkejut melihat keadaan pemuda berbadan lebar itu. "Bawa aku menghadap guru, aku ingin melaporkan sesuatu," ucap Waji tanpa mempedulikan pertanyaan adik seperguruannya. Tanpa banyak bertanya lagi, dua orang murid rendahan perguruan pedang ular itu segera membantu Waji berdiri, dan kemudian memapahnya menuju ke dalam perguruan. Suasana di dalam perguruan kontan gempar ketika melihat dua orang penjaga pintu gerbang masuk sambil memapah tubuh Waji, salah seorang murid kepala perguruan pedang ular. Sepanjang perjalanan menuju bangunan utama perguruan, semua murid memperhatikan dengan kening berkerut. Dalam hati mereka bergayut pertanyaan. Apa yang terjadi? Mengapa Waji sampai terluka? Sementara itu, kedua murid penjaga pintu gerbang terus berjalan sambil memapah tubuh Waji. Tak dipedulikan sama sekali pandang mata penuh keheranan rekan-rekan mereka. Tubuh Waji baru berhenti dipapah ketika telah berada di ruang utama perguruan. Ketiganya segera menjurah hormat pada dua orang kakek yang tengah duduk di kursi berukir. "Apa yang terjadi, Waji?" tanya salah seorang kakek yang bermata sayu. Raut wajahnya memancarkan kesabaran. "Dialah Gambala, ketua perguruan pedang ular." "Kalapati, guru," jawab pemuda berbadan lebar itu sambil meringis. "Kalapati," kakek lain yang berhidung besar mirip hidung kerbau berseru kaget. "Datuk sesat itu?" "Benar, paman guru," sahut Waji seraya menganggukkan kepalanya. "Keparat," geram kakek berhidung besar itu keras. Sepasang matanya memancarkan kemarahan yang berapi-api. "Sabar dulu, Adi Gumarang," selak Gambala halus seraya menatap tajam wajah kakek berhidung besar. Suara Gambala mengandung tekanan yang tidak ingin dibantah. Gumarang terpaksa menutup mulutnya. "Ada apa dengan dia?" tanya Gambala. Nada suaranya masih terdengar tenang. Tidak seperti Gumarang, yang belum apa-apa sudah kalap. "Kalapatilah yang telah melakukan semua ini, guru," ucap Waji setengah berteriak. "Apa?" sentak Gambala terkejut bukan main. Bahkan kakek bermata sayu ini sampai terjingkat dari kursi yang didudukinya. "Sadarkah kau akan ucapanmu, Waji?" Waji menganggukkan kepalanya. "Aku sadar, guru," sahut Waji singkat. "Bagaimana semua ini bisa terjadi, Waji? Coba ceritakan," desak Gambala penasaran. Pemuda berbadan lebar ini tercenung sejenak. Baru beberapa saat kemudian, mulai bercerita. "Pagi tadi, aku, Adi Jalasa, dan Adi Rupangki berjalan ke hutan. Semula, kami berniat berburu binatang. Di tengah hutan, kami bertemu dengan seorang wanita cantik berpakaian jingga. Tapi ternyata, gadis itu menyimpan maksud kotor. Kami tidak meladeninya. Akibatnya, dia marah dan menyerang kami. Melalui suatu pertarungan sengit, kami berhasil mengalahkan gadis itu. Sungguh di luar dugaan, kalau gadis itu ternyata Putri Kalapati. Tak lama kemudian, datuk itu muncul dan langsung marah-marah melihat putrinya kami kalahkan. Susah payah aku memberi penjelasan, tapi tetap saja datuk sesat itu tidak mau mengerti," ucap Waji bernada keluhan. Lalu, selak Gumarang cepat. "Akhirnya kami bertarung," sambung pemuda berbadan lebar itu. "Tapi ternyata iblis itu terlalu lihai, guru. Tidak sampai 10 jurus, Adi Jalasa dan Adi Rupangki tewas. Sementara aku diampuni Kalapati agar mengabarkan berita ini pada guru." "Keparat!" Gumarang berteriak memaki. Wajahnya merah padam, menahan amarah yang bergelora. Berlainan dengan Gumarang, Gambala masih terlihat tenang. Walaupun begitu, kening kakek bermata sayu ini berkerut. Jelas ada sesuatu yang merisaukan hatinya.
Sikap adik seperguruannya tidak digubrisnya sama sekali. Aneh, gumam Gambala. Sepasang mata kakek ini menerawang ke langit-langit ruangan. Apanya yang aneh, Kang Gambala? Tanya Gumarang seraya menatap tajam wajah kakak seperguruannya. Kalapati, sahut kakek bermata sayu ini setengah bergumam. Apa maksudmu, Kang? Aku masih belum mengerti, desak Gumarang penasaran. Apakah kau tidak ingat pada sumpahnya? Gambala balik bertanya, nadanya mengingatkan. Sejak dulu, aku sama sekali tidak percaya dengan sumpahnya, tukas Gumarang tandas. Gambala hanya menggumam tidak jelas. Kau percaya dengan sumpahnya, Kang? Gambala menganggukkan kepalanya. Mengapa, Kang? Apa alasanmu mempercayai ucapannya? Desak kakek berhidung besar itu penasaran. Entahlah, sahut ketua perguruan pedang ular itu sambil mengangkat bahunya. Tapi yang jelas, aku melihat kesungguhan dalam suara dan sinar matanya. Kau terlalu mengada-ada, Kang, sergah Gumarang. Kau lihat sendiri kenyataannya, 2 orang murid kita dibantai. Dan bukan hanya itu saja, datuk itu sengaja membebaskan Waji, untuk mempermalukan kita. Kalapati tidak memandang sebelah mata pada kita, Kang. Ini penghinaan yang menyakitkan. Gambala hanya menghela napas panjang sebagai jawabannya. Kelihatannya wajah kakek bermata sayu ini tenang saja. Padahal, di dalam hatinya mulai bergolak api kemarahan yang tersulut akibat ucapan Gumarang. Kalau menurut pendapatku, sulit bagi seseorang untuk meninggalkan kebiasaannya. Mungkin benar kalau semula Kalapati bermaksud meninggalkan kebiasaannya. Tapi, sampai berapa lama dia mampu bertahan? Tapi setelah itu, sudah pasti timbul keinginan untuk kembali mengerjakan kebiasaannya. Dan ini sudah pasti, aku yakin. Kang, sambung Gumarang berapi-api. Gambala tercenung mendengar penjelasan panjang lebar adik seperguruannya. Ketua perguruan pedang ular ini mulai termakan ucapan Gumarang. Dengan sendirinya, keyakinannya kalau Kalapati telah meninggalkan dunianya memudar. Oh ya, Guru, masih ada satu hal yang kulupakan, ucap Waji lagi. Apa itu, Waji? Tanya Gambala ingin tahu. Waji tidak segera menjawab, pemuda berbadan lebar itu malah termenung. Tentu saja, hal ini membuat Gambala dan Gumarang agak bingung. Ada apa denganmu, Waji? Tanya Gambala. Dahi kakek bermata sayu ini nampak berkernyit. Pemuda berbadan lebar itu malah menghela napas dalam. Katakanlah, Waji, tidak perlu ragu-ragu, desak Gumarang pula. Guru tidak marah kalau kukatakan hal yang sebenarnya, tanya Waji ragu-ragu. Mengapa harus marah? Sahut Gambala seraya tersenyum getir. Katakanlah, Kalapati mengungkit-ungkit pertolongannya dulu. Katanya, tanpa pertolongannya, guru dan juga perguruan pedang ular sudah musnah sejak dulu. Gumarang menggeram keras, sementara Gambala hanya berdiri mematung. Tapi dari mulut ketua perguruan pedang ular ini terdengar suara gemeretak keras. Suatu bukti kalau kakek bermata sayu ini dilanda kemarahan yang amat sangat. Benar dia berkata begitu? Tanya ketua perguruan pedang ular ini menegaskan. Benar, Guru, sahut Waji. Ini tidak bisa dibiarkan, Kang, sahut Gumarang. Maksudmu bagaimana, Adi? Tanya Gambala ingin tahu reaksi adik seperguruannya. Kita harus membalas penghinaan ini, Kang, tandas Gumarang tegas. Jadi, kita harus menyerbu tempat kediamannya, tukas laki-laki berhidung besar itu. Tapi siapa yang tahu kediamannya? Sepengetahuanku, dia tinggal di lereng Gunung Palanjar. Tapi aku tidak tahu tempat pastinya. Aku tahu tempatnya, Guru, sahut Waji cepat. Kau tahu? Tanya Gambala dengan dahi berkerut. Waji menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, tunggu apa lagi, Kang? Sergah Gumarang. Kita serbu saja tempat itu. Baiklah, kita ke sana besok pagi, tandas Gambala memutuskan. Memburu Putri Datuk. Jilid 3. Cicit suara burung menyambut munculnya matahari pagi. Angin pagi yang sejuk bertiup lembut. Seorang pemuda berpakaian ungu merentangkan kedua tangannya ke samping seraya menarik napas dalam-dalam, menghirup udara pagi yang segar sebanyak-banyaknya. Pemuda berpakaian ungu itu berbuat begitu sambil terus melangkahkan kakinya. Sesekali, angin pagi yang bertiup agak keras membuat rambutnya yang berwarna putih keperakan dan dibiarkan meriap, berkibaran. Tapi pemuda itu sama sekali tidak mempedulikannya. Terus saja dilangkahkan kakinya seraya merentangkan tangan lebar-lebar ke samping sambil menarik napas dalam-dalam. Mendadak pemuda berambut putih keperakan itu menghentikan gerakannya. Dahinya berkernyit ketika sepasang matanya menangkap berkelebatnya beberapa sosok tubuh. Gerakan sosok-sosok itu rata-rata gesit dan cepat.
Hal inilah yang membuat pemuda itu tertarik mengamatinya. Pemuda berambut putih keperakan itu melayangkan pandangan ke arah sosok-sosok itu berkelebat. Seketika itu juga, sepasang matanya tertumbuk pada sebuah gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Sesaat lamanya pemuda berambut putih keperakan itu bimbang, antara mengikuti sosok-sosok bayangan itu atau membiarkannya saja. Tapi, sesaat kemudian pemuda ini mengambil keputusan untuk mengikutinya. Perasaan ingin tahu yang besar mendorongnya. Terpaksa pemuda berpakaian ungu itu mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya, begitu menyadari kalau sosok-sosok bayangan yang berkelebat cepat menuju lereng gunung itu telah berada jauh di depannya. Ternyata pemuda berambut putih keperakan itu memiliki kepandaian tinggi. Hal itu terbukti ketika jarak antara dia dengan sosok-sosok bayangan tadi mampu diperpendeknya dalam waktu singkat. Semakin lama, jarak di antara mereka semakin bertambah dekat. Dan seiring dengan semakin dekatnya jarak antara mereka, pemuda berambut putih keperakan itu pun semakin bersikap hati-hati. Dia tidak berani melakukan pengejaran secara terang-terangan, tapi secara sembunyi-sembunyi. Tentu saja dengan semakin dekatnya jarak mereka, pemuda berambut putih keperakan itu dapat melihat jelas sosok-sosok bayangan yang dikejarnya. Mereka berjumlah 5 orang, 3 di antaranya berseragam kuning, sementara 2 orang lainnya berseragam coklat. Kelima sosok itu terus berlari cepat mendaki lereng Gunung Palanjar. Sesekali, kaki mereka memijak batu-batuan yang menonjol untuk melompat dari satu tempat ke tempat lainnya. Berlari paling depan, yang sepertinya sebagai penunjuk jalan, adalah seorang pemuda berbadan lebar. Pada bagian dada sebelah kiri pakaiannya, tersulam gambar seekor ular melilit sebatang pedang terhunus. Pemuda ini adalah Waji, sementara 2 orang yang berlari di belakangnya adalah ketua dan wakil ketua perguruan pedang ular. Sementara di belakang kedua pimpinan perguruan pedang ular, berlari 2 orang kakek berpakaian coklat. Menilik sikap dan sorot mata mereka yang tajam berkilat, dapat diperkirakan kalau keduanya bukanlah orang sembarangan. Memang, 2 orang kakek itu adalah ketua dan wakil ketua dari sebuah perguruan silat yang tak kalah besar dari perguruan pedang ular. Kedua kakek itu adalah pemimpin perguruan Golok Maut. Tak lama kemudian, Waji menghentikan larinya ketika tiba di sebuah tempat yang luas. Itu si perempuan liar, guru, desis Waji sambil menudingkan telunjuknya ke depan. Sekitar 10 tombak dari situ, memang terlihat jelas seorang gadis cantik jelita yang berpakaian jingga tengah berlatih silat. Bukan hanya Gambala saja yang memperhatikan dari balik kerimbunan semak-semak, tapi juga Gumarang dan kedua kakek pemimpin perguruan Golok Maut. Ah, Gumarang mendesah tertahan. Bukankah itu ilmu totokan penghancur tulang, Kang? Ya, sahut Gambala seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. Perempuan itu adalah calon iblis betina yang akan mengacaukan dunia persilatan, desis Gumarang. Jelas ada nada kegentaran tersirat dalam suaranya. Gambala hanya bergumam tidak jelas. Sama sekali tidak disahuti ucapan adik seperguruannya itu. Aku tidak ingin hal itu terjadi, Kang, tandas wakil ketua perguruan pedang ular itu lagi. Maksudmu? Tanya Gambala seraya menolehkan kepalanya. Ditatapnya wajah Gumarang penuh selidik. Kakek bermata sayu ini belum begitu paham maksud perkataan adik seperguruannya ini. Tapi sedikit banyak sudah bisa diraba maksudnya. Perempuan itu harus dilenyapkan sebelum berhasil mewarisi seluruh ilmu ayahnya, terutama sekali ilmu totokan penghancur tulang, itu. Gambala tertegun sejenak. Wajah kakek ini menyiratkan adanya pertentangan di dalam batinnya. Sementara itu, kedua orang pemimpin perguruan Golok Maut hanya diam membisu. Sepertinya, mereka tidak ingin mencampuri urusan Gambala. Kepergian mereka bersama orang-orang perguruan pedang ular adalah untuk membalas dendam pada Kalapati, sama sekali bukan dengan putrinya. Apa yang dikatakan Paman Guru, tepat sekali, Guru, selak Waji cepat, sebelum Gambala sempat menjawab. Memang kalau melihat kecantikannya, kita tidak akan percaya kalau wanita itu seorang iblis betina yang menjijikkan. Gambala mengerutkan alisnya. Apa maksud ucapanmu itu, Waji? Tanya kakek bermata sayu itu. Nampak jelas terdengar ada nada tuntutan di dalamnya. Pemuda berbadan lebar itu menundukkan kepalanya. Aku malu menerangkannya, Guru. Malu, sentak Gumarang dengan alis berkerut. Waji menganggukkan kepalanya. Tidak perlu malu, Waji. Kami adalah guru-gurumu. Katakanlah terus terang, desak Gambala lembut. Waji menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat. Sepertinya, dia merasa berat untuk mengatakannya. Perempuan itu, perempuan cabul, Guru.
Dengan mempergunakan kepandaiannya, dia bisa memaksa setiap laki-laki memenuhi keinginan terkutuknya. Dan, cukup, sentak Gambala dengan wajah memerah. Seketika, Waji menghentikan ucapannya. Bagaimana, Kang? Tanya Gumarang. Kakek berhidung besar ini juga dilanda perasaan yang sama, kegeraman yang menggelora. Tidak ada jalan lain lagi, sahut Gambala pelan setelah beberapa saat lamanya terdiam. Jadi, tanya Waji menghentikan kalimatnya. Sebuah senyum gembira menghias bibirnya. Yah, sebelum dia menimbulkan banyak korban, dan sebelum dia sulit untuk ditaklukkan. Katakan saja secara langsung, Kang. Tidak usah berbelit-belit begitu, selak Gumarang bernada teguran. Tanpa kuucapkan secara jelas pun, kau dan Waji pasti sudah mengerti. Gumarang, jawab Gambala membela diri. Adi Jalasa, Adi Rupangki, semoga arwah kalian tenteram di alam baka. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membalaskan kematian kalian, desa Waji. Nada suaranya pelan tapi tajam, sehingga terdengar jelas oleh semua yang ada di situ. Ucapan Waji yang mengingatkan pada kematian Jalasa dan Rupangki, membuat kemarahan Gumarang dan Gambala semakin bergolak. Mari kita serbu, ajak Waji seraya melangkah keluar dari kerimbunan semak-semak. Gambala dan Gumarang pun melangkah keluar. Tak lupa Gambala menarik tangan ketua perguruan Golok Maut. Tapi secara halus, uluran tangan itu ditolak. Maaf, kami hanya ingin mencari Kalapati. Kami tidak berurusan dengan gadis itu, sahut ketua perguruan Golok Maut itu halus. Ketua perguruan ini adalah seorang kakek berjenggot putih panjang sampai ke bawah dada. Ah, maaf, ucap Gambala dengan sekujur wajah merona merah. Tidak apa-apa, jawab ketua perguruan Golok Maut itu sambil tersenyum lebar. Oh, Kalapati, selak Waji yang ingin buru-buru menyelesaikan urusannya. Dia ada di dalam sana. Kedua orang pemimpin perguruan Golok Maut melayangkan pandangannya ke arah tudingan telunjuk Waji. Di dalam gua itu, tanya kakek berjenggot putih setelah melihat arah yang ditunjuk Waji. Waji menganggukkan kepalanya. Waktu itu, dari situlah kulihat dia keluar, ucap pemuda berbadan lebar lagi. Kalau begitu, kami ke sana dulu. Setelah berkata demikian, kedua pemimpin perguruan Golok Maut itu melesat cepat menuju gua. Gambala melayangkan pandangannya ke arah gadis berpakaian jingga yang tengah berlatih, kemudian beralih pada adik seperguruannya dan Waji. Kau bantu Waji menghadapi perempuan liar itu, Gumarang, ucap kakek bermata sayu ini bernada perintah. Baik, Kang, Gumarang menganggukkan kepalanya. Tapi Gambala tidak sempat melihat anggukan Gumarang, karena sehabis mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya sudah melesat menuju gua. Karmila mengerutkan alisnya yang berbentuk indah, begitu melihat dua sosok tubuh keluar dari rerimbunan pohon. Gadis berpakaian jingga ini menatap penuh perhatian pada salah seorang dari mereka. Dan kemarahannya pun meluap, begitu mengenali orang itu. Orang itu adalah pemuda yang kemarin datang dan memakinya dengan kata-kata yang tidak senonoh. Keparat, kau lagi, geram Karmila begitu jarak antara dia dengan Waji yang datang bersama Gumarang telah dekat. Ya, aku datang untuk menghentikan semua perbuatan cabulmu. Juga membalas dendam atas kekejian kau dan ayahmu pada adik-adik seperguruanku, teriak Waji keras seraya meloloskan pedangnya. Setelah berkata demikian, Waji melompat menerjang. Pedangnya ditusukkan cepat ke leher Karmila. Wong, Karmila hanya tersenyum sinis. Kakinya segera dilangkahkan ke kanan seraya mendoyongkan tubuhnya. Tusukan pedang Waji mengenai tempat kosong, beberapa jengkal di sebelah kiri pelipisnya. Tidak hanya itu saja yang dilakukan gadis berpakaian jingga ini. Seraya mengelak, tangannya bergerak cepat mencabut pedangnya, dan secepat itu pula dibabatkan ke kaki lawannya. Waji terperanjat kaget, tubuhnya yang saat itu tengah berada di udara, menyulitkannya untuk mengelak. Serangan itu datang begitu tiba-tiba. Menangkis mempergunakan pedangnya, sudah tidak keburu lagi. Pucat wajah pemuda berbadan lebar ini seketika. Rasa sakit hati pada gadis itu membuatnya kurang waspada. Padahal sebelumnya, dia sudah tahu kalau Karmila memiliki kepandaian di atasnya. Untung saja pemuda berbadan lebar ini menemukan jalan keluar. Segera dicabut sarung pedangnya, dan dibabatkan menangkis sambaran pedang yang mengarah ke kakinya. Terang, terdengar suara berdentang nyaring yang disusul dengan hancurnya sarung pedang Waji. Pedang Karmila adalah sebatang pedang pusaka. Apalagi dibabatkan dengan pengerahan tenaga dalam yang jelas-jelas berada di atas tenaga dalam Waji. Sehingga tak mengherankan kalau sarung pedang Waji hancur berantakan. Dengan mengandalkan dorongan tenaga benturan tadi,
Waji melentingkan tubuhnya, bersalto beberapa kali di udara, kemudian hinggap ringan tanpa suara di tanah. Hah, pemuda berbadan lebar ini menghela napas lega. Keringat sebesar biji-biji jagung bermunculan di wajahnya. Tapi sorot matanya memancarkan kelegaan hati. Nyawanya berhasil diselamatkan, walaupun untuk itu, sarung pedangnya terpaksa hancur berantakan. Carmilla yang memang merasa geram pada pemuda berbadan lebar di hadapannya ini, tak mau memberi kesempatan. Baru saja Waji mendarat, gadis berpakaian jingga itu telah menyusulinya dengan tusukan ke arah dada. Serangannya aneh sekali, dan selalu membuat Waji kebingungan. Memang, gadis berpakaian jingga ini selalu membuka serangannya dengan terlebih dulu memutar pedangnya membentuk lingkaran. Terkadang, lingkaran yang dibuatnya besar, tapi tak jarang pula kecil. Baru setelah membuat lingkaran, pedangnya menyambar cepat, entah itu menusuk ataupun membabat. Ah! Waji memekik kaget, buru-buru dibantingkan tubuhnya ke tanah, lalu bergulingan menjauh. Kembali serangan Carmilla mengenai tempat kosong. Hiya, gadis berpakaian jingga itu kembali memekik nyaring, seraya memburu tubuh Waji yang bergulingan. Pedangnya ditusukkan bertubi-tubi ke berbagai bagian tubuh pemuda berbadan lebar itu. Kini, Waji kalap, tidak ada jalan lain baginya untuk mengelakkan serangan itu selain bergulingan. Tapi, Carmilla yang sudah berada dalam posisi mendesak, mana mau membiarkan lawannya lolos. Tubuh yang bergulingan itu terus dikejarnya. Kini terjadilah sebuah pertarungan yang menarik. Yang seorang berusaha menyerangkan pedangnya, sementara yang lain bergulingan mengelak. Gumarang memperhatikan pertarungan di depan matanya dengan alis berkerut. Dibiarkan saja Waji menghadapi Putri Kalapati itu. Baru setelah pemuda itu benar-benar terancam bahaya maut, dia akan turun tangan. Walau bagaimanapun juga, Gumarang tidak mau mempertaruhkan nama sebagai seorang tokoh angkatan tua, dan juga seorang wakil ketua perguruan pedang ular, dia merasa malu untuk turun tangan menghadapi seorang gadis muda belia seperti ini. Sementara itu, dua orang pemimpin perguruan golok maut telah mulai mendekati mulut gua. Sikap kedua orang itu begitu berhati-hati sekali. Memang sebenarnya lah kalau kedua orang itu amat berhati-hati sekali, karena keduanya tahu siapa itu Kalapati. Seorang tokoh sesat yang memiliki kepandaian amat tinggi. Tapi belum lagi kedua kaki mereka memasuki mulut gua, terdengar teguran halus dari dalam. Perlahan saja kedengarannya, tapi berakibat hebat bagi kedua tokoh perguruan golok maut itu. Tubuh keduanya sampai terjingkat ke belakang. Tanpa sadar, mereka menahan langkah. Apa yang kalian cari? Dan belum juga hilang gema teguran itu, tahu-tahu melesat sesosok bayangan yang bergerak cepat keluar gua. Dua orang pemimpin perguruan golok maut itu tentu saja terkejut bukan main. Segera keduanya melentingkan tubuhnya ke belakang, lalu bersalto beberapa kali di udara. Dan, hampir bersamaan, kedua kakek sakti itu mendaratkan kakinya di tanah. Dan langsung memandang ke depan. Sikap kedua pemimpin perguruan golok maut itu nampak waspada. Di hadapan mereka, kini telah berdiri seorang kakek berwajah bengis berpakaian kulit ular. Tubuhnya tinggi dan kekar. Kalapati, desis kakek berjenggot panjang. Kakek ini tak lain adalah ketua perguruan golok maut. Kalian rupanya, bukankah kalian dari perguruan golok maut? Tanya Kalapati begitu mengenali kedua kakek ini. Nada suaranya terdengar tenang, begitu pula raut wajahnya. Tidak seperti kedua orang pemimpin perguruan golok maut yang terlihat tegang. Tidak salah, sahut kakek yang bermuka putih seperti dikapur. Inilah wakil ketua perguruan golok maut. Boleh ku tahu maksud kalian datang kemari? Tanya Kalapati, masih terdengar lembut suaranya. Tidak usah berpura-pura bodoh, Kalapati, sentak kakek berjenggot panjang. Apa maksud kalian? Sepasang mata kakek berpakaian kulit ular mulai berkilat. Jelas kalau kakek ini tengah dilanda amarah. Ucapan ketua perguruan golok maut itulah yang menyebabkannya. Kami datang untuk membalas dendam atas penghinaanmu pada perguruan golok maut, sahut kakek berjenggot panjang. Aneh, sahut Kalapati sambil tersenyum mengejek. Bukankah aku telah meminta maaf pada ketua kalian, si golok emas? Dan dia telah memaafkanku dan menganggap habis persoalan. Kalian pun telah mengetahuinya. Mengapa kini diperpanjang kembali? Tidak perlu banyak basa-basi, Kalapati. Orang seperti kau tidak layak dibiarkan hidup. Kakak seperguruanku dulu memang pengecut, sehingga menganggap selesai masalah ini. Tapi aku tidak. Aku akan tetap mempermasalahkan hal ini sampai tuntas. Bagaimanapun juga, penghinaanmu atas perguruan golok maut harus ditebus, sahut kakek jenggot panjang tegas.
Dan kau akan dihukum oleh kakak seperguruanmu atas kelancangan melanggar keputusannya, ejek Kalapati yang sejak tadi sudah merasa tidak senang melihat sikap kedua orang pimpinan perguruan Golok Maut itu. Hahaha, kakek jenggot panjang itu tertawa bergelak. Kau lihat ini, Kalapati. Setelah berkata demikian, kakek itu lalu menghunus golok yang sejak tadi tergantung di pinggangnya. Serat, seketika, secercah sinar kekuningan berpendar, ketika kakek berjenggot panjang itu menghunus goloknya tinggi-tinggi. Golok emas, desis Kalapati setengah tak percaya. Kekagetan membayang jelas di wajahnya. Memang, kakek berwajah bengis ini terkejut bukan main tatkala melihat kakek berjenggot panjang itu membawa golok emas. Kalapati tahu betul aturan perguruan Golok Maut. Sepengetahuannya, sang ketua mempunyai senjata sebatang golok emas, sedangkan untuk wakil ketua adalah sebatang golok perak. Tapi mengapa golok emas dipegang oleh kakek jenggot panjang ini? Kalapati bertanya dalam hati. Ya, golok emas. Kau kaget, Kalapati? Tanya kakek berjenggot panjang bernada mengejek. Jadi, kau? Ya, akulah ketua perguruan Golok Maut. Tidak lagi si tua bangka pengecut itu. Aku telah menantangnya bertarung memperebutkan golok emas. Dan dia berhasil kukalahkan. Hah, suara helaan napas berat terdengar dari mulut Kalapati. Kakek berwajah bengis ini menyadari kalau keributan tidak mungkin dapat dihindari lagi. Padahal dia sudah bersumpah untuk tidak membunuh lagi. Hal ini tentu saja membuatnya mengeluh dalam hati. Mendadak, raut wajah Kalapati berubah. Pendengarannya yang tajam mendengar suara-suara teriakan melengking di kejauhan. Kakek ini kenal betul suara itu, suara putrinya. Dan seketika itu juga, rasa khawatir yang amat sangat mencekam hatinya. Dan kekhawatirannya bertambah besar, begitu dilihatnya sesosok tubuh bergerak cepat ke arahnya. Sekali lihat saja, Kalapati telah mengenal orang yang datang itu. Gambala, ada masalah apa lagi kakek itu kemari, desah kakek berpakaian kulit ular itu dalam hati. Sesaat kemudian, ketua perguruan pedang ular telah berada di sebelah kedua pemimpin perguruan Golok Maut. Kalapati menatap tajam wajah Gambala. Tapi kakek bermata sayu itu balas menatap tak kalah tajam. Belum sempat kakek berwajah bengis ini berbuat sesuatu, tahu-tahu si golok emas telah lebih dulu menerjang. Golok berwarna kuning keemasan di tangannya berkelebatan cepat, membabat ke arah leher. Kalapati memekik nyaring. Tapi sebelum serangan golok itu tiba, tubuhnya sudah melompat cepat ke depan. Sama sekali tidak ditanggapinya serangan si golok emas. Yang ada dalam benaknya saat ini adalah keinginan untuk menyelamatkan Karmila. Memang, setelah melihat kehadiran Gambala, kekhawatiran Kalapati kian menggelegak. Kakek berpakaian kulit ular ini tahu, bila ada Gambala, sudah dapat dipastikan Gumarang pun ada. Dan tidak adanya kakek berhidung besar itu di sini, sudah dapat dipastikan kalau Gumarang berhadapan dengan putrinya. Hal inilah yang dikhawatirkan Kalapati. Dia tahu pasti kalau saat ini Karmila masih bukan tandingan Gumarang. Tapi si golok perak tidak tinggal diam. Begitu dilihatnya kakek berpakaian kulit ular itu melompat ke depan, segera saja kedua tangannya dihantamkan ke arah kepala lawannya. Wut! Angin keras berkesiur sebelum pukulan golok perak tiba. Tapi Kalapati tidak menjadi gugup walaupun saat itu tubuhnya berada di udara. Dan merupakan suatu hal yang muskil untuk dapat mengelak dari serangan yang datang begitu tiba-tiba. Sementara posisinya berada dalam keadaan tidak memungkinkan, terpaksa diputuskan untuk menangkis serangan itu. Buru-buru kedua tangannya dijulurkan memapak serangan yang menyambar ke arahnya. Rasa cemas akan keselamatan Karmila memaksa kakek ini harus mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Wut! Plak! Akibatnya hebat. Tubuh wakil ketua perguruan Golok Maut terjengkang ke belakang bagai diseruduk kerbau. Kedua tangannya dirasakan ngilu, dadanya pun terasa sesak bukan kepalang. Sementara Kalapati hanya terlihat bergetar saja tubuhnya. Tapi dengan gerakan indah dan manis, dia bersalto di udara. Dan secepat kakek bermuka bengis itu hinggap di tanah, secepat itu pula melesat kabur dari situ tanpa mampu dicegah. Semua kejadian itu berlangsung begitu cepat, sehingga lawan-lawannya tidak sempat menyadari. Kejar! Teriak si golok emas seraya melesat mengejar Kalapati yang telah lebih dulu melesat dari situ. Bukan hanya kakek itu saja yang bergerak mengejar, tapi juga adik seperguruannya dan Gambala. Kalapati mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Tubuhnya berkelebat cepat menuju arah asal jeritan putrinya. Berkat ketinggian ilmu meringankan tubuhnya, sebentar saja Kalapati telah berada dekat tempat Karmila tengah sibuk bertempur.
Lega hati kakek berpakaian kulit ular ini, melihat putrinya masih selamat, bahkan tengah mendesak lawannya. Kalapati menghentikan larinya sekitar beberapa tombak dari tempat pertarungan. Dilihatnya Carmilla tengah melancarkan serangan bertubi-tubi pada seorang pemuda berpakaian kuning, yang terus-menerus bergulingan di tanah. Sementara tak jauh dari situ, seorang kakek berpakaian kuning berdiri tegak memperhatikan pertarungan. Kalapati mengenali kakek itu sebagai Gumarang. Haat! Tiba-tiba Carmilla berteriak nyaring. Tubuhnya melenting memotong alur gulingan tubuh Waji, seraya menusukkan pedangnya bertubi-tubi ke arah pemuda berbadan lebar itu. Cerat! Ah! Waji memekik tertahan ketika ujung pedang Carmilla menggores pangkal lengannya. Seketika itu juga, darah mengalir dari luka yang tergores. Belum sempat Waji berbuat sesuatu, serangan pedang Carmilla kembali menyambar. Kini, Gumarang tidak bisa tinggal diam lagi. Secepat kilat tubuhnya melesat ke depan. Seuntai tasbih yang biji-bijinya terbuat dari baja, diayunkan memapak serangan yang mengancam nyawa muridnya. Kringgi, bunga api berpijar begitu pedang dan tasbih itu beradu. Seketika, Carmilla memekik tertahan. Sekujur tangannya yang menggenggam pedang dirasakan lumpuh. Hampir saja pedang itu lepas dari genggamannya. Tidak hanya sampai di situ saja yang dilakukan wakil ketua perguruan pedang ular itu. Tasbih di tangannya disabetkan ke arah kepala Carmilla. Wut! Serangan tasbih itu menyambar tempat kosong begitu gadis berpakaian jingga itu menundukkan kepalanya. Sekujur rambut dan pakaian gadis itu berkibar keras begitu tasbih itu lewat di atas kepalanya. Gumarang tertawa terkekeh seraya melayangkan kakinya ke arah perut Carmilla. Wut! Hih! Carmilla melempar tubuhnya ke belakang, dan bersalto beberapa kali di udara. Kedua belah kakinya mendarat ringan, beberapa tombak dari tempat semula. Gumarang sudah bertekad untuk membinasakan Carmilla. Maka begitu dilihatnya gadis berpakaian jingga itu melempar tubuh ke belakang, segera melompat memburu. Tapi niatnya terpaksa diurungkan, begitu dilihatnya sesosok bayangan berkelebat cepat memotong lompatannya. Segera tubuhnya dilempar ke samping, melakukan lompatan harimau. Hup! Memburu Putri Datuk. Jilid 4. Gumarang mendaratkan kedua kakinya di tanah. Sepasang matanya menatap tajam ke depan, ke arah orang yang tadi memotong laju lompatannya. Dan seketika itu juga, wajahnya memucat. Kalapati, desis wakil ketua perguruan pedang ular. Ada nada kegentaran dalam suaranya. Tapi begitu sudut matanya melihat tiga sosok bayangan yang bergerak cepat ke arahnya, hati kakek berhidung besar ini kembali tegal. Kalapati sama sekali tidak mempedulikan keterkejutan Gumarang. Dengan langkah tenang dan tanpa mempedulikan keberadaan kakek berhidung besar, kakinya dilangkahkan menghampiri Carmilla. Kau tidak apa-apa, Carmilla? Tanya kakek berpakaian kulit ular itu sambil merayapi sekujur wajah dan tubuh Carmilla. Gadis berpakaian jingga itu menggelengkan kepalanya. Syukurlah, ucap Kalapati setengah mendesah. Pandang matanya yang tajam melihat kebenaran ucapan putrinya. Terimalah kematianmu, Kalapati. Terdengar suara bentakan nyaring, disusul dengan berkelebatnya seleret sinar keemasan ke arah leher kakek berwajah bengis itu. Kalapati bergumam tidak jelas. Segera tubuhnya direndahkan sehingga sambaran sinar keemasan yang tak lain dari golok emas ketua perguruan golok maut lewat di atas kepalanya. Dan sebelum Kalapati memperbaiki kuda-kudanya, tahu-tahu seleret sinar keperakan telah meluruk deras ke arah perutnya. Kakek berpakaian kulit ular ini tidak menjadi kaget melihat serangan ini. Dia tahu siapa penyerangnya kali ini. Siapa lagi kalau bukan wakil ketua perguruan golok maut. Kalapati segera melangkahkan kakinya ke belakang, sehingga serangan itu mengenai tempat kosong, tepat sejengkal di depan perutnya. Baru saja lolos dari serangan si golok perak, serangan pedang Gambala meluncur tiba. Pedangnya mengaung dahsyat mengancam berbagai bagian tubuh Kalapati. Luar biasa! Walaupun berada dalam keadaan terjepit, kakek berpakaian kulit ular itu masih mampu untuk mengelak. Tubuhnya dilempar ke belakang, bersalto beberapa kali di udara, kemudian hinggap beberapa tombak dari tempatnya semula. Kalapati bergumam tidak jelas. Rupanya kalian memang berniat menyingkirkanku. Tidak usah banyak basa-basi, Kalapati, sergah si golok emas keras. Penghinaan belasan tahun yang lalu harus kau tebus dengan nyawamu. Setelah berkata demikian, ketua perguruan golok maut ini melompat menerjang. Dan dari atas, goloknya dibabatkan cepat ke arah leher Kalapati. Belum juga serangan si golok emas tiba, adik seperguruannya pun meluruk menyerbu. Golok peraknya berputar cepat di depan dada,
sebelum akhirnya ditusukkan ke perut kakek berpakaian kulit ular itu. Sedangkan Gambala menahan diri. Dia tidak mau mencampuri dulu. Dibiarkan saja kedua pemimpin perguruan Golok Maut itu menghadapi Kalapati. Kalapati kali ini harus berhadapan dengan lawan-lawan yang amat tangguh. Meskipun begitu, kematian bukanlah merupakan sesuatu yang menakutkan bagi Datuk ini. Tapi, bagaimana dengan Carmilla kalau dia tewas? Kalapati tidak sampai hati membiarkan putrinya hidup sendirian menghadapi kerasnya dunia persilatan. Carmilla masih membutuhkan bimbingannya. Kekhawatiran akan keselamatan putrinya itulah yang menyebabkan Kalapati memutuskan untuk melakukan perlawanan mati-matian. Mau tidak mau, terpaksa melanggar sumpahnya yang akan menjauhkan diri dari kekerasan. Tanpa ragu-ragu lagi, kakek berpakaian kulit ular ini mengeluarkan ilmu andalannya, ilmu totokan penghancur tulang. Wood, serangan si golok emas lewat tidak sampai setengah jengkal di atas kepalanya, begitu bekas datuk sesat ini memiringkan kepalanya. Dari rambut di kepalanya yang berkibaran keras dapat diperkirakan kekuatan tenaga dalam yang tersimpan dalam babatan golok itu. Tidak hanya sampai di situ saja tindakan Kalapati. Begitu golok itu lewat di atas kepalanya, tangan kanannya melakukan totokan ke arah sikut si golok emas. Berbareng dengan itu, tangan kirinya menangkis tusukan golok perak yang menusuk perutnya. Luar biasa, bekas datuk sesat ini menangkis serangan itu hanya dengan jari telunjuknya. Ah, si golok emas memekik kaget tatkala melihat totokan jari telunjuk lawan. Ketua perguruan Golok Maut ini tahu betul keampuhan jari Kalapati. Jangankan tubuh manusia yang terdiri dari daging dan tulang, batu karang yang paling keras pun dapat tembus terkena totokan jari telunjuk kakek berwajah beringas itu. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, tangannya segera ditarik pulang. Tinggi, si golok perak memekik tertahan ketika jari telunjuk Kalapati membentur golok pusakanya. Serangannya kontan menyimpang dari sasaran, lewat di samping kiri tubuh bekas datuk sesat itu. Sedangkan tangan yang memegang golok tergetar hebat. Dari sini saja, wakil ketua perguruan Golok Maut ini dapat mengukur tingginya kekuatan tenaga dalam lawan. Betapa tidak, meskipun hanya dengan sebuah jari saja, serangan itu mampu membuat sekujur tangannya tergetar hebat. Tapi kenyataan itu tidak berarti membuat kedua tokoh terlihai perguruan Golok Maut ini gentar. Bahkan sebaliknya, kedua orang itu menyerang semakin dahsyat. Dua batang golok di tangan mereka pun kembali menyambar bertubi-tubi ke berbagai bagian tubuh Kalapati. Tapi ternyata tingkat kepandaian kakek berpakaian kulit ular ini jauh di atas gabungan kepandaian kedua tokoh utama perguruan Golok Maut. Betapapun kedua orang ini mengerahkan segenap kemampuan, tetap saja tak mampu mendesak Kalapati. Kakek berwajah beringas ini mampu mematahkan semua serangan mereka, dan bahkan balas menyerang tak kalah dahsyat. Pertarungan antara tokoh-tokoh sakti ini berlangsung cepat, sehingga dalam waktu singkat, puluhan jurus telah berlalu. Tapi selama itu, tidak nampak tanda-tanda siapa yang akan terdesak. Pertarungan masih berjalan imbang. Melihat hal ini, Gambala menjadi tidak sabar. Setelah mengamati pertarungan itu, segera saja kakek ini tahu kalau kedua pemimpin perguruan Golok Maut tidak akan mampu mengalahkan Kalapati. Bahkan bukan tidak mungkin keduanya dirobohkan bekas datuk sesat itu. Dan bila mereka keburu roboh, dia dan adik seperguruannya pun tidak akan mampu mengatasi Kalapati. Maka sebelum hal yang ditakutkannya itu terjadi, ketua perguruan pedang ular ini memutuskan untuk membantu si golok emas dan si golok perak. Aku pun mempunyai perhitungan denganmu, Kalapati, teriak Gambala keras seraya memasuki kancah pertempuran. Pedangnya mengeluarkan bunyi mengaum keras begitu kakek bermata sayu ini mulai membuka jurus-jurusnya. Dan begitu masuk dalam arena pertarungan, Gambala langsung saja menghujani Kalapati dengan serangan-serangan maut. Kalapati hanya mendengus seraya menggerakkan tubuh, mengelak serangan-serangan yang dilancarkan Gambala. Kini dengan ikut terjunnya ketua perguruan pedang ular, posisi lawan-lawan Kalapati jadi semakin kuat, sehingga tekanan-tekanan yang datang ke arahnya pun semakin berat. Hebat bukan main pertarungan antara keempat tokoh sakti itu. Deru angin mengaung, mendesing, dan mencicit menyemarakkan pertarungan itu. Tanah-tanah terbongkar di sana-sini. Cabang-cabang pohon, berpatahan tersambar angin serangan nyasar. Debu pun mengepul tinggi ke angkasa. Gumarang tertawa senang dalam hati setelah memperhatikan jalannya pertarungan. Laki-laki berhidung besar ini sudah bisa memperkirakan kalau Kalapati akan mati kutu. Maka kini, dialihkan perhatiannya pada putri bekas datuk sesat itu. Begitu melihat kakek berhidung besar itu menoleh ke arahnya,
Carmilla tidak mau membuang-buang waktu lagi. Segera saja, gadis berpakaian jingga ini meluruk menyerang Gumarang. Pedangnya diputar cepat di atas kepala sebelum akhirnya ditusukkan ke ulu hati wakil ketua perguruan pedang ular itu. Sing! Suara mendesing nyaring mengawali tibanya serangan pedang gadis berpakaian jingga itu. Tapi Gumarang hanya tertawa terkekeh. Dengan sikap memandang rendah, kakinya dilangkahkan ke kanan sehingga serangan Carmilla lewat di samping kiri pinggangnya. Berbareng dengan elakan itu, tasbihnya diayunkan ke pelipis Carmilla. Sengaja kakek berhidung besar ini menggunakan tasbih, karena malu melawan seorang gadis muda dengan senjata andalan. Wood! Carmilla cepat menundukkan tubuhnya, sehingga serangan itu lewat sekitar 1 jengkal di atas kepalanya. Sembari merunduk, tak lupa dikirimkan serangan ke arah leher Gumarang dengan babatan pedang miring ke atas. Sing! Heh! Gumarang terperanjat. Serangan yang dilakukan gadis berpakaian jingga sambil mengelakkan serangannya itu benar-benar mengejutkan. Tidak ada jalan lain baginya kecuali melempar tubuh ke depan dan bergulingan di tanah. Sesaat kemudian, Gumarang bangkit dengan wajah memerah karena marah dan malu. Tapi sesungguhnya, rasa malulah yang lebih besar. Dia adalah wakil ketua perguruan aliran putih terbesar saat ini. Dan tadi, hampir saja kehilangan nyawa di tangan gadis belia yang sama sekali tidak terkenal. Betapa memalukan kalau hal ini diketahui oleh tokoh-tokoh persilatan lain. Kini kakek berhidung besar ini tidak lagi berani bersikap memandang rendah. Pengalaman yang baru saja dialami, membuatnya sadar akan ketangguhan gadis berpakaian jingga itu. Sekarang, Gumarang bersiap-siap mengerahkan seluruh kemampuannya. Carmilla yang mengetahui keterkejutan lawan, telah melompat menyerang kembali. Sesaat kemudian, keduanya sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Sementara itu di cabang pohon beringin, seorang pemuda berambut putih keperakan memperhatikan jalannya kedua pertarungan dengan alis berkerut. Sepasang matanya menatap penuh perhatian pada kedua pertarungan itu berganti-ganti. Kepala pemuda berambut putih keperakan itu menggeleng-geleng setiap kali melihat pertarungan Kalapati. Mulutnya berdecak pelan, penuh kekaguman pada Kalapati yang mampu menghadapi ketiga lawannya dengan penuh ketenangan. Padahal, sekali lihat saja, pemuda berambut putih keperakan itu mengetahui kalau ketiga lawan bekas datuk sesat itu berkepandaian tinggi. Betapapun lihainya Kalapati, tapi karena lawan yang dihadapinya terlalu banyak, perlahan namun pasti dia mulai terdesak. Kalau saja hanya menghadapi 2 orang, mungkin kakek berpakaian kulit ular ini mampu mendesak, bahkan mengalahkannya. Memasuki jurus ke-50, keadaan bekas datuk sesat ini kian mengkhawatirkan. Tapi meskipun begitu, dengan kedahsyatan ilmu, totokan penghancur tulang, Kalapati masih mampu bertahan. Beberapa kali lawan-lawannya mengeluarkan seruan kaget, setiap kali ujung jari tangan bekas datuk sesat ini menangkis senjata mereka. Ah! Tiba-tiba terdengar pekikan tertahan dari seorang perempuan. Jantung Kalapati bagai hendak melompat dari rongga dadanya begitu mendengar jeritan itu. Dikenalinya betul siapa pemilik suara itu, Carmilla, putri kesayangannya. Perasaan cemas yang amat sangat melanda kakek berwajah beringas ini. Sambil terus mengelak dari hujan serangan lawan, sudut matanya melirik ke arah tempat putrinya bertarung. Rupanya pedang Carmilla terlilit tasbih Gumarang. Dan hal inilah yang menyebabkan gadis itu memekik tertahan. Carmilla menggertakkan gigi. Seluruh tenaga dalamnya dikerahkan untuk membebaskan pedangnya. Tapi Gumarang mempertahankannya. Kakek berhidung besar ini pun mengerahkan tenaga dalamnya untuk mempertahankan belitan tasbihnya. Sesaat lamanya terjadi adu tenaga dalam yang menegangkan. Mendadak, Gumarang melepaskan belitan tasbihnya. Dan tak pelak lagi, tubuh Carmilla terjengkang ke belakang, terbawa tarikan tenaganya sendiri. Di saat itulah, Gumarang melompat memburu. Tasbihnya disabetkan keras ke arah kepala Carmilla. Gadis berpakaian jingga itu terkejut bukan main. Sebisa-bisanya, sabetan tasbih itu ditangkis dengan pedangnya. Kringgi, suara berdenting nyaring terdengar begitu tasbih beradu dengan pedang. Saking kerasnya benturan, bunga-bunga api memercik ke udara. Pedang Carmilla kontan terlempar jauh. Memang posisi kuda-kuda gadis itu tidak memungkinkan untuk mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Tapi serangan Gumarang tidak hanya sampai di situ saja. Dengan sebuah tamparan dahsyat, tangan kirinya menyambar ke arah pelipis Carmilla. Kali ini tidak ada ampun lagi bagi Carmilla. Tubuhnya yang masih terhuyung ke belakang, dan tangannya yang masih terasa lumpuh, membuatnya pasrah saja pada serangan yang mengancam pelipisnya. Carmilla, teriak Kalapati kalap begitu melihat bahaya maut mengancam keselamatan nyawa putrinya.
Bekas datuk sesat ini menggeram murka. Tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, kakek ini menerobos kepungan. Tak dihiraukannya 3 buah sergapan lawan yang tengah meluncur ke arahnya. Haat! Sambil mengeluarkan teriakan yang menggetarkan jantung, Kalapati memotong arah lompatan Gumarang. Kedua jari telunjuknya bergerak cepat melakukan tangkisan dan sekaligus serangan pada wakil ketua perguruan pedang ular itu. Kakek berpakaian kulit ular ini sama sekali tidak peduli kalau di belakangnya ada 3 sosok yang melompat mengejarnya sambil melancarkan serangan. Sing, sing, wung, plak, cerot, Gumarang memekik melengking panjang. Kejadiannya berlangsung begitu cepat. Memang gerakan Kalapati cepat bukan main. Berbarengan dengan telunjuk kanannya yang menangkis tamparan Gumarang, telunjuk kirinya menusuk deras ke arah pelipis. Tak pelak lagi, tubuh kakek berhidung besar itu roboh dengan pelipis bolong. Darah segar mengalir keluar. Sesaat lamanya Gumarang menggelepar-gelepar sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi. Bersamaan dengan robohnya tubuh Gumarang, serangan dari ketiga orang lawan Kalapati pun telah menyambar tiba. Namun tubuh kakek berpakaian kulit ular ini masih berada di udara. Dengan sebisa-bisanya, Kalapati berusaha mengelak. Tapi, kap, sret, keras, Kalapati memekik nyaring. Walaupun telah menghindar, tetap saja 3 serangan itu mengenai tubuhnya. Namun berkat kelihayannya, tidak ada satupun serangan itu yang mengenai bagian yang mematikan. Yang telak mengenainya hanya tusukan pedang Gambala. Itu pun hanya mengenai bagian atas punggung kanan. Sedangkan 2 buah sabetan golok pimpinan perguruan golok maut hanya menyerempet pinggangnya. Meskipun agak limbung, Kalapati berhasil mendaratkan kedua kakinya di tanah. Darah segar mengalir dari luka-lukanya, terutama sekali dari luka di punggung kanan. Ayah, teriak Carmilla seraya menghambur ke arah ayahnya. Dari sepasang mata yang bening itu mengalir deras butiran-butiran air bening. Carmilla menangis, walaupun tanpa adanya isak dari mulutnya. Hati gadis berpakaian jingga ini memang dilanda rasa cemas yang amat sangat. Disadari kalau ayahnya mempertaruhkan nyawa karena hendak menyelamatkan nyawanya. Segumpal perasaan bersalah menggayuti hati Carmilla, apalagi tatkala teringat kalau selama ini dia selalu merepotkan ayahnya. Carmilla, kau larilah cepat, selamatkan dirimu, biar ayah yang akan menahan mereka. Mendengar seruan ayahnya, air mata yang keluar dari sepasang mata bening itu semakin deras. Keharuan yang amat sangat mendera hati Carmilla. Dadanya serasa sesak menahan rasa haru yang melanda. Tapi gadis berpakaian jingga ini menguatkan hati. Bibirnya digigit menahan isak tangis yang akan meledak. Tidak, ayah, sahut Carmilla dengan suara serak mengandung isak. Biar bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkan ayah. Biarlah kita mati bersama. Kalapati tidak sempat menyahuti ucapan putrinya karena serangan susulan lawan telah meluncur tiba. Si golok emas dan si golok perak berbareng menerjang. Golok emas dan perak pimpinan perguruan golok maut berkelebat cepat mencari sasaran. Kembali, Kalapati harus berjuang keras menghadapi 2 lawannya. Tapi kali ini, perlawanan yang dilakukan bekas datuk sesat ini tidak sehebat sebelumnya. Sungguh pun luka-lukanya tidak terlalu parah, sedikit banyak telah mengurangi kegesitannya. Keparat, terdengar suara teriakan keras. Ternyata makian itu berasal dari mulut Gambala. Memang sehabis menyarangkan serangannya, kakek bermata sayu ini segera menghambur ke arah tubuh Gumarang yang tergolek di tanah. Waji yang sejak tadi hanya menonton pertarungan, ikut berlari memburu dan kemudian duduk bersimpuh di samping tubuh paman gurunya. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Gambala tatkala mengetahui adik seperguruannya telah tewas. Terdengar suara berkerotokan keras dari sekujur tulang-tulangnya ketika ketua perguruan pedang ular ini perlahan-lahan bangkit. Sepasang matanya merah berapi-api, menatap Kalapati penuh dendam. Paman guru, panggil Waji bernada desahan. Kesedihan dan dendam terbayang di wajahnya. Kalapati, kau harus membayar hutang nyawa adik seperguruanku. Setelah berkata demikian, Gambala menerjang Kalapati yang masih sibuk menghadapi 2 orang lawannya. Pedang di tangannya berkelebat, menimbulkan suara mengaung keras. Sementara Waji masih belum bangkit dari jongkoknya. Pemuda berbadan lebar ini masih terpaku menatap mayat paman gurunya. Kalapati terkejut bukan main. Saat tusukan pedang Gambala datang menyambar, dia baru saja menangkis 2 serangan lawannya. Karuan saja, hal ini membuat bekas datuk sesat ini jadi agak gugup. Serangan Gambala begitu cepat dan tiba-tiba. Tapi di saat gawat bagi keselamatan nyawa Kalapati, berkelebat sesosok bayangan jingga memapak tusukan itu.
Kalapati terkejut bukan main melihat hal ini. Walaupun tidak melihat jelas, sekelebatan saja bekas datuk sesat itu dapat mengetahui siapa sosok bayangan itu. Siapa lagi kalau bukan Carmilla, putrinya. Carmilla, jangan, teriak kakek berwajah bengis ini keras. Tapi terlambat, tubuh Carmilla telah meluncur cepat, memapak tusukan pedang Gambala dengan babatan pedangnya. Terang, Carmilla memekik tertahan begitu pedangnya membentur pedang Gambala. Sekujur tangannya dirasakan lumpuh. Bahkan saking kerasnya benturan, pedangnya sampai terlepas dari genggaman. Dan sebelum gadis itu sempat berbuat sesuatu, tahu-tahu tangan kakek bermata sayu itu telah mengibas ke arah dadanya. Dengan susah payah, Carmilla mencoba mengelak. Tapi, plak, kembali Carmilla memekik tertahan ketika kibasan tangan ketua perguruan pedang ular itu menyerempet pangkal lengannya. Seketika itu juga, tubuhnya terlempar ke belakang. Untunglah di saat-saat terakhir, gadis ini masih mampu mengelak. Kalau tidak, mungkin gadis berpakaian jingga ini sudah tewas dengan seisi dada remuk. Carmilla, Kalapati menjerit tatkala melihat bahaya maut mengancam keselamatan putrinya. Sementara dia tidak berdaya menolong, karena kedua lawannya sama sekali tidak memberi kesempatan. Akibatnya, perhatian datuk ini terpecah. Dan kesempatan ini tidak disia-siakan dua orang lawannya. Segera mereka memperhebat serangan-serangannya. Dan, Kalapati memekik keras ketika senjata si golok perak menembus perutnya. Seketika itu juga, darah segar bermuncratan dari perut yang terkoyak lebar. Tapi daya tahan Kalapati patut dipuji. Meskipun perutnya telah tertembus golok, dia masih tetap tangguh. Cepat laksana kilat, tangan kiri datuk ini menangkap tangan si golok perak, dan secepat itu pula membetotnya. Berbareng dengan itu, telunjuk kirinya meluncur deras ke arah ubun-ubun orang kedua perguruan golok maut. Wut, cerot, si golok perak menjerit memilukan. Ubun-ubunnya bolong tertembus jari telunjuk Kalapati. Seketika itu juga, tubuhnya roboh. Menggelepar-gelepar sesaat, sebelum akhirnya roboh tak berkutik lagi. Si golok emas terpaku melihat kematian adik seperguruannya. Tapi Kalapati sama sekali tidak peduli. Bergegas, dia menoleh ke arah putrinya. Legalah hatinya ketika melihat Carmilla selamat. Berdiri membelakangi putrinya, nampak seorang pemuda berpakaian ungu yang berambut putih keperakan. Di tangan kanan pemuda tampan itu tergenggam guci arak. Rupanya, ketika melihat Carmilla tengah terancam maut, pemuda berambut putih keperakan itu tidak tega. Dan langsung menangkis serangan pedang Gambala dengan gucinya. Gambala bersikap hati-hati. Dia sudah merasakan sendiri kekuatan tenaga dalam yang dimiliki pemuda berambut putih keperakan itu ketika menangkis pedangnya. Tenaga dalam pemuda ini amat kuat, sehingga mampu membuatnya terhuyung-huyung ke belakang. Ada dugaan yang muncul di benak Gambala begitu melihat ciri-ciri pemuda di hadapannya ini. Usia, rambut, pakaian, dan guci pemuda ini mengingatkan pada seorang tokoh muda yang akhir-akhir ini menggemparkan dunia persilatan, Dewa Arak. Tapi, mungkinkah tokoh yang menggemparkan itu adalah pemuda ini? Rasanya tidak masuk akal. Bukan hanya Gambala saja yang dilanda perasaan kaget, Dewa Arak pun demikian. Sungguh, sama sekali tidak disangkanya kalau tenaga dalam kakek bermata sayu itu amat kuat. Sehingga mampu membuat tangannya tergetar hebat. Kini ada 4 sosok tubuh yang berdiri tertegun. Kalapati, Carmilla, dan Gambala yang menatap Dewa Arak dengan perasaan takjub, serta si golok emas yang menatap mayat adik seperguruannya dengan perasaan bingung. "Siapa kau, anak muda?" tanya Gambala. Sepasang matanya menatap pemuda berambut putih keperakan itu penuh selidik. "Mengapa kau mencampuri urusanku? Aku Arya, kek. Aku tidak berniat mencampuri urusan kakek. Aku hanya tidak suka melihat kekejaman berlangsung di depan mataku," sahut pemuda berambut putih keperakan yang ternyata adalah Arya Buana alias Dewa Arak. "Arya," ulang Gambala dengan alis berkerut. "Apakah nama lengkapmu Arya Buana?" Arya menganggukkan kepalanya. "Jadi, kaukah yang berjuluk Dewa Arak?" kejar ketua perguruan pedang ular itu lagi. "Begitulah orang menjulukiku, kek," sahut Arya merendah. "Kalau begitu, kita orang segolongan, Dewa Arak. Menyingkirlah, wanita yang kau tolong, dan juga ayahnya adalah tokoh-tokoh hitam yang kejam dan jahat. Aku akan melenyapkan mereka sebelum mengacau dunia persilatan lagi." Arya Buana menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali, kek. Aku tidak melihat adanya keganasan dan kekejaman seperti yang kau katakan itu pada diri mereka. Jadi, aku terpaksa tidak bisa menyingkir dari sini."
Maksudmu? Tanya Gambala sambil mengerutkan keningnya. Aku tidak akan menyingkir dari sini, sahut Arya tandas. Jadi, kau berada di pihak iblis-iblis itu, Dewa Arak, sergah kakek bermata sayu itu. Nada suaranya menyiratkan ancaman. Aku berada di pihak yang benar, ralat Arya. Pemuda sombong, kau kira aku takut pada nama besarmu? Setelah berkata demikian, Gambala segera menerjang Arya. Tapi sebelum Dewa Arak berbuat sesuatu, melesat sesosok bayangan dan memotong serangan itu. Terpaksa, Gambala melempar tubuh ke belakang dan bersalto beberapa kali menyelamatkan diri. Hup, ringan tanpa suara, kedua kakinya menjejak tanah. Dan secepat kakinya hinggap, secepat itu pula sepasang matanya menatap ke depan. Dan di hadapannya, di sebelah Dewa Arak berdiri Kalapati dengan posisi kaki agak goyah karena luka-luka yang dideritanya. Pergilah, Dewa Arak, tolong selamatkan putriku. Biar ku coba menghadang mereka, ucap kakek berwajah bengis itu bernada perintah. Rupanya, kakek ini sudah mendengar pembicaraan Gambala dengan pemuda berambut putih keperakan itu. Tapi, Kalapati, Arya masih mencoba membantah. Pergilah, Dewa Arak, kau tidak ada urusan dengan mereka. Lagi pula, mungkin aku tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Cepatlah, Dewa Arak tercenung, disadari adanya kebenaran dalam ucapan Kalapati. Baiklah, Kalapati, aku berjanji akan menjaga Karmila dengan taruhan nyawaku, janji Arya. Aku percaya padamu, Dewa Arak. Kalapati berpaling pada putrinya. Karmila, cepatlah kau pergi, Dewa Arak akan melindungimu. Tapi, ayah, gadis berpakaian jingga itu masih mencoba membantah. Kau ingin jadi anak yang tidak berbakti, Karmila, terpaksa Kalapati bersikap keras. Baru saja kakek berwajah beringas ini menyelesaikan kata-katanya, serangan dari Gambala meluncur tiba. Si golok emas yang kini sudah tersadar dari rasa terpukul atas kematian adik seperguruannya, tidak mau ketinggalan. Ketua perguruan golok maut ini segera menusukkan pedangnya. Kalapati yang sudah terluka parah segera menyambutnya. Dikerahkannya seluruh kemampuan untuk memberikan kesempatan pada Dewa Arak membawa lari putrinya. Karmila menahan isak yang merayap naik ke tenggorokan. Dadanya terasa sesak menahan rasa haru yang melanda. Baru sekarang, gadis ini sadar akan besarnya kasih sayang ayahnya. Ayahnya rela mengorbankan nyawa asalkan dia selamat. Kembali butiran-butiran air bening bergulir dari sepasang mata indah itu. Karmila harus menyelamatkan diri dari sini. Tapi sebelumnya, dia ingin memeluk ayahnya untuk yang terakhir kali. Mari kita pergi, Karmila, ajak Arya sambil menatap wajah cantik bersimbah air mata di depannya. Segumpal rasa haru melanda hati pemuda berambut putih keperakan ini. Dia dapat merasakan perasaan Karmila, karena dia sendiri pernah mengalami kesedihan ditinggal mati orang tua. Apalagi mati terbunuh, ibu Arya sendiri mati dibunuh orang yang mendendam padanya. Untuk jelasnya, baca serial Dewa Arak dalam episode Cinta Sang Pendekar. Benarkah kau Dewa Arak? Tanya gadis berpakaian jingga itu dengan suara serak. Arya hanya mengangguk pelan. Dia malu menjawab, karena khawatir kalau suaranya terdengar gemetar. Dewa Arak tidak ingin gadis ini tahu kalau dirinya pun tengah dilanda rasa haru. Bila kau benar-benar hendak menolong kami, mengapa kau tidak langsung membantu ayahku? Ayahmu tidak mau menerima pertolonganku, Karmila, sahut Arya setengah mendesah. Ayahmu sudah cukup senang asal kau selamat. Lagi-lagi dari sepasang mata bening indah itu bergulir air bening. Arya yang berwatak ulas asih jadi ikut terenyuh. Kalau menuruti perasaannya, ingin dipeluknya gadis itu, dan diusap-usap rambutnya. Tapi, pemuda ini sadar kalau hal itu tidak mungkin dilakukannya. Maukah kau memenuhi permintaanku, Dewa Arak? Tanya Karmila lagi. Katakanlah, Karmila, kalau aku mampu, dan selama tidak bertentangan dengan kebenaran, aku akan memenuhinya, janji Arya. Aku ingin kau menahan musuh-musuh ayah dulu. Lalu, tanya Arya masih belum memahami tujuan ucapan Karmila. Aku ingin meminta maaf atas semua kesalahanku pada ayah, Dewa Arak, agar hatiku tenang melepas kepergiannya. Arya segera memalingkan wajahnya. Dewa Arak hampir tidak kuat lagi menahan rasa haru yang menggelegak di dadanya. Digigit-gigit bibirnya untuk menahan luapan keharuan yang menyentak-nyentak kalbu. Maukah kau memenuhi permintaanku, Dewa Arak? Arya menganggukkan kepalanya, kemudian pandangannya dialihkan ke arah pertempuran. Setelah mengamati sejenak, Dewa Arak tahu kelihayan kedua orang lawan Kalapati. Sebelumnya, dia sudah merasakan sendiri kekuatan tenaga dalam Gambala.
Maka pemuda ini tidak mau bersikap ceroboh. Segera guci araknya diangkat dan dituangkan ke mulut. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar begitu arak itu melewati kerongkongannya. Seketika itu juga, ada hawa hangat yang mengalir dari perutnya, dan perlahan naik ke kepala. Kalapati, putrimu ingin berbicara sebentar. Temuilah dia demi ketenangan hatinya. Biar aku yang menahan mereka. Carmilla melihat mulut Dewa Arak berkomat-kamit. Tapi tidak sedikit pun suara yang terdengar. Gadis itu tidak tahu kalau Arya tengah mengirimkan suara khusus untuk Kalapati. Memang, bagi orang berkepandaian tinggi seperti Dewa Arak, bukan merupakan hal yang sulit untuk mengirimkan suara hanya kepada orang yang dituju. Setelah yakin Kalapati telah mendengar pesannya, Dewa Arak segera maju beberapa tindak. Awas serangan, teriak Arya seraya menghentakkan kedua tangannya ke depan. Inilah jurus pukulan belalang, jurus yang jarang dikeluarkan kalau tidak terpaksa sekali.